Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Mabadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP yang saya buat, dan di sini saya menggunakan metode discovery learning. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ada yang sakit-sakit? Tidak. Ada Ibu, ada satu. Siapa sakit? Kesia. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, coba lihat kiri kanannya. Jika ada sampah, dipungut, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Grace, Hadir. Kesia, Sakit. Kesia sakit ya? Ibu. Lulun, Hadir. Bulan. Hadir. Oke, baik. Berarti semua hadir ya, kecuali anak Kesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, di sini saya akan menjelaskan metode penilaian yang saya gunakan, dan di sini saya menggunakan metode discovery learning. Adapun aspek penilaian yang akan saya nilai, yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Kita masuk pada penilaian yang pertama, yaitu penilaian sikap. Ambil nama muridnya adalah Kesia. Nah, untuk aspek perilakunya di sini untuk bekerja samanya dia dapat 75. Kemudian jujur dia dapat 75 juga, dan untuk tanggung jawab dia mendapatkan nilai itu 50, dan untuk disiplinnya dia dapat 75. Keempat aspek ini kita jumlahkan, jadi hasil yang dapat itu 275. Jumlah skor yang didapat adalah 275. Untuk skor sikap, di sini kan ada 4 aspek, jadi 4 aspek ini kita bahagi 4. 275 bahagi 4. Jadi 275 bahagi 4, skor sikap yang dia dapatkan itu adalah 68,75. Dan untuk kode nilai yang dia dapatkan adalah, berarti di sini dia dapat nilai B. Nah, untuk penilaian sikap seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Dan untuk penilaian pengetahuan, di sini nanti saya akan memberikan tugas berupa poster. Contoh posternya seperti ini. Seperti ini. Di sini juga ada poster tentang bagian-bagian saraf pada manusia. Dan ini adalah sistem saraf. Jadi nanti saya akan memberikan tugas berupa poster seperti ini. Jadi saya akan menilai pada saat dipresentasikan.
Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek penilaian pengetahuan. Adapun aspek yang akan saya nilai yang pertama adalah kerapian, kemudian yang kedua adalah gambar dan materi, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat adalah desain. Untuk contoh penilaiannya adalah seperti ini. Penilaiannya ini contohnya itu kerapian, dia dapat untuk pas presentasinya kerapian dia saya beri nilai 75. Untuk posternya saya beri nilai 75. Kemudian untuk gambar dan materi pada posternya kemudian saya beri nilai juga 75. Dan untuk penyampaian materi, mungkin penyampaian materinya kurang jelas dan sulit untuk dipahami. Jadi saya beri nilai dia 50. Dan untuk desainnya, mungkin desainnya kurang menarik, jadi desainnya juga saya beri nilai 50. Kemudian 4 aspek ini dijumlahkan sama seperti pada penilaian sikap. Jadi hasil yang didapatkan itu adalah 275. Kemudian kan di sini ada 4 aspek, jadi 250 dibagi 4. Jumlah skor yang dia dapatkan adalah 62,5. Jadi ini jumlah skor yang dia dapatkan dari penilaian pengetahuannya. Ya, di sini sudah tidak pakai kode nilai lagi, jadi yang dia pakai itu hanya jumlah skor. Nah, untuk yang terakhir adalah keterampilan. Untuk metode untuk penilaiannya sama dengan pertama, yaitu sikap dengan pengetahuan. Untuk penilaiannya sama, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena kurang lebihnya sama seperti ini untuk penilaiannya. Adapun hasilnya akan saya nilai nanti, yang pertama itu adalah kesimpulan berdasarkan pengamatan. Yang kedua, adanya penambahan kata-kata sendiri. Yang ketiga, cara desain dan kerapian poster. Jadi untuk penjelasan penilaian pada metode ini kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada materi. Baik, sekarang kita masuk dalam materi. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu sistem saraf? Saya Ibu. Ya, silakan. Sistem saraf terbagi atas dua. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya, betul. Ya, betul. Tapi sini gua akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf dan saraf-saraf saraf yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal elektrokimia di dalam tubuh manusia atau hewan. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah sistem saraf tepi, sistem saraf pusat atau SSP yang melibatkan otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi atau SST yang mencakup saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Ada yang tahu apa itu fungsi sistem saraf? Ya, ada. Sistem saraf memiliki beberapa fungsi utama, termasuk penginderaan informasi dari lingkungan, pemrosesan informasi tersebut,
dan memberikan respon yang sesuai. Sistem saraf juga terlibat dalam mengatur fungsi-fungsi tubuh seperti pernapasan, detak jantung, dan gerakan otot. Selain itu, sistem saraf berperan dalam pengaturan perilaku dan kognisi, memungkinkan interaksi kompleks dengan lingkungan sekitar. Bagian-bagian sistem saraf. Sistem saraf yang pertama adalah sistem saraf pusat. Kemudian di sistem saraf pusat terbagi menjadi yang pertama adalah saraf otak. Di saraf otak terdapat cerebrum atau otak besar dan brainstem atau batang otak. Dan yang ketiga adalah cerebellum. Serta yang keempat, cerebrum biasa disebut otak kecil. Dan kemudian sel saraf neuron. Di saraf neuron terdapat dendrit, kemudian badan sel dan akson, sumsum tulang belakang, dan selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Di sistem saraf tepi terdapat sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Apa yang akan terjadi bila saraf rusak? Ada yang tahu? Mati orang. Jadi jika saraf rusak itu, yang akan terjadi adalah dapat mengakibatkan gangguan dalam transmisi sinyal saraf. Dampaknya bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan tingkat kerusakan, termasuk hilangnya fungsi sensorik atau motorik, kelemahan otot, atau gangguan pada organ yang terkait dengan area tersebut. Bagaimana cara agar saraf tetap terjaga dengan baik? Ada yang tahu? Ada, saya Bu. Ya silakan anak Grace. Yang pertama olahraga, yang kedua mengonsumsi makanan yang sehat. Terima kasih. Ya betul. Jadi supaya saraf terjaga itu, jadi kita harus banyak beristirahat. Menjaga kesehatan saraf penting untuk menjalani gaya hidup sehat. Termasuk yang pertama adalah nutrisi seimbang atau konsumsi makanan kaya nutrisi seperti omega 3, vitamin B, dan antioksida untuk mendukung fungsi saraf. Nah, yang kedua adalah aktivitas fisik. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah yang penting untuk kesehatan saraf. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang keempat, manajemen stres. Stres berlebihan dapat merusak saraf. Teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga dapat membantu mengurangi stres. Jadi tidak boleh banyak-banyak stres ya anak-anak. Nah, yang kelima adalah hindari zat berbahaya. Dan yang keenam, pentingnya vitamin D. Contohnya itu kita harus terpapar sinar matahari secara moderat, dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berkaitan dengan kesehatan saraf. Nah, yang ketujuh adalah latihan kognitif. Latihan kognitif yaitu menantang otak dengan teka-teki atau kegiatan kognitif lainnya dapat membantu menjaga kesehatan saraf. Nah, selanjutnya adalah sistem saraf. Jadi kesimpulannya adalah sistem saraf berperan penting dalam mengatur fungsi tubuh dan respon terhadap lingkungan. Kesimpulan umumnya melibatkan pemahaman bahwa sistem saraf bertanggung jawab atas pengaturan gerakan, persepsi sensorik, dan fungsi organ internal. Nah, di sini ada contoh poster. Dan di sini nanti saya akan memberikan tugas berupa poster. Kalian akan membuat poster dan akan dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian materi hari ini. Jika ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Untuk poster Ibu, mandiri atau dengan kelompok? Untuk posternya dikerjakan secara individu, dan untuk contohnya seperti ini. Jadi, atau bisa juga kalian bikin tentang poster seperti ini. Yang ini adalah bagian-bagian saraf pada manusia, yang ini sistem saraf. Jadi nanti kalian cari saja materinya bebas. Bisa juga
materinya diambil dari Google, tapi kalian harus taruhkan dia punya daftar pustaka. Oke, siap. Masih ada pertanyaan? Ada. Nah, untuk materi kita hari ini telah selesai. Karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akan tutup juga, jadi kita akan tutup dengan doa. Kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Cepat dan jadi. Ya baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan akan Ibu tagih tugas yang Ibu telah berikan tadi, jangan dilupa. Minggu depan Ibu akan kumpul dan kalian akan presentasi. Jadi sekian untuk hari ini, selamat siang. Siap.